So, sahabat-sahabat yang baik hati, yuk kita lihat meme berikutnya. Dusta mengubah sahabat, kekasih, saudara, dan keluarga menjadi orang lain. Dusta. Sahabat, begitu didustai, gitu misalnya gini, aku mau kuliah keluar kota sebentar, aku titip kekasihku kepadamu ya. Ke sahabatnya, ini adalah sumber masalah. Ya? Begitu dusta, sahabat jadi orang lain. Kekasih, sama. Kan keluarga menjadi orang lain. Alasannya nggak boleh pulang karena negara melarangnya. Karena tower dari Oman sampai ke sini ada masalah. Itu tidak ada koneksi. Dan tidak ada orang jual pulsa di Oman. Itu ibu, kan perasaannya begitu toh? Dan yang membuat ibu merasa terluka karena itu keluarga yang sekarang rasanya seperti orang lain. Bahkan di foto profil dia bukan lagi bersama ibu. Itu dia, itu sudah sebetulnya bukan dusta. Itu keterbukaan. Dia secara terbuka menampilkan yang tadinya ibu kira dusta. Jadi sebetulnya dia sudah tidak berdusta lagi. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, kalau kita mau kaya karena silaturahim, jangan berdusta. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita lanjutkan. Ya, saya bantu. Ibu Arfa, sebelum saya teruskan dengan Ibu, saya mohon izin bicara dengan Mbak Ida dulu ya. Ya. So, Mbak Ida, yang cantik sekali, apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya 2 tahun pacaran, di PHP-in dan tidak ada komitmen. Kemudian setelah 2 tahun, ketika dia masuk kerja, sikapnya berubah, kurang terbuka. Saya merasa selama ini saya seperti orang lain. Kemudian setelah saya tanya mau bagaimana ke depannya, serius atau tidak, dia jawab saya siap 1 tahun atau 2 tahun lagi. Setelah dia menjawab seperti itu, saya pikir kita berjalan masing-masing dalam artian kita perbaiki diri sambil mempersiapkan segala hal, entah itu mental atau materi. Dalam berjalan masing-masing ini tidak ketemuan seperti dulu lagi? Masih, cuman saya pikir saya tidak mau terlalu pacaran yang lama kemudian berlebihan. Kemudian saya pikir dia mengerti maksud saya. Saya pikir saya sendiri, kemudian dia juga sendiri untuk mempersiapkan segalanya. Karena yang saya nilai dia itu serius sama saya. Semua orang tua sudah setuju. Sampai dosen di kampus sudah tahu. Dosen terlibat? Saya pikir dia mau berjuang buat saya. Okay. Tapi ternyata setelah saya bilang seperti itu, tidak lama kemudian dia punya cewek lain. Aduh. Awalnya saya yakin sama dia karena keluarga udah suka, saya juga udah srek. Jadi intinya saya mau sebenarnya menjauhi hal-hal yang tidak baik ya Pak Mario. Yeah. Tapi ternyata saya tahu, oh berarti dia tidak serius. Ternyata dia tidak mau berjuang buat saya. Apa perasaan Mbak Ida? Sakit. Terus Anda beritahu kepada dia perasaan Anda? Saya telepon, dia minta telepon, dia minta saya telepon dia. Saya ceritain semuanya, maksud saya yang tadi saya bilang, kemudian ya sudah kata dia, ini jalan kita, jalanin aja yang udah di depan. Jalanin aja yang udah di depan. Jalan dia atau jalan Mbak Ida? Karena jalan orang beda-beda. Jalan masing-masing. Oh jadi ini putus sudah ceritanya sekarang? Saya, ya setelah saya tahu dia ya udah. Setelah saya tahu dia udah punya cewek lain, ya udah. Mbak Ida sekarang umur berapa? 22 tahun.
22 tahun. Jadi jalan sama dia mulai dari umur berapa? 20. 20. Keluarga sudah mendukung. Ya. Dosen sudah mendukung. Ini loh ya, anak muda, keluarga Anda menyukai dia bukan jaminan. Ya. Jadi banyak orang gini, keluarga udah dekat bukan jaminan. Kedua, orang yang Anda cintai belum tentu mencintai Anda. Ya. Ketiga, kalau ada orang bilang gini deh, kalau kita nanti jadi, kita jadi, sekarang kita bebas dulu. Itu modus. Orang yang mengatakan itu ingin putus, tapi nggak enak. Kalau dia mengatakan kita sebaiknya teman saja, itu modus. Berarti ada orang lain yang ingin dijadikannya kekasih, Anda ditaruh di friend zone. Oh, baper nggak gitu? Iya. Nah, berarti Anda tadinya mencintai seorang selama 2 tahun. Ya. Ini loh, anak muda, wanita. Setiap kali membuat kesalahan mencintai laki-laki, dia memboroskan usianya. Wanita yang namanya Ida, 2 tahun lebih tua, sia-sia. Laki-laki tidak ada masalah, laki-laki masih bisa punya anak pada umur 89 tahun. Wanita tidak loh. Jadi wanita jangan sembarangan percaya kepada laki-laki. Semakin laki-laki fasih berbicara tentang cinta, semakin tidak bisa dipercayai. Orang yang ahli bicara cinta, jangan dipercayai kecuali dia motivator. Ya, nah, ini 2 tahun menua untuk laki-laki yang tidak akan menjadi bagian dari masa depan Anda. Yuk kita sekarang otopsi latar belakangnya. Oh, tadi kan kita sudah bicara soal dukun di sana. Ya, kita lihat masa di belakang. Sebetulnya ada laki-laki lain lebih baik dari dia. Laki-laki lain sebenarnya tidak ada. Ya, mana bisa bilang ada, wong dia sedang jatuh cinta. Kalau dia bilang tidak ada laki-laki lain lebih baik, itulah saya sama dia itu apa? Ayo. Berarti kalau orang mengatakan cinta itu buta, tidak. Orang membutakan dirinya karena cinta. Sebetulnya pernah ada keraguan tentang dia. Dia akan jawab tidak, karena selama saya bertanya dia melihat ke kanan. Melihat ke kanan dia berusaha mencari data, mengarang tentang ya atau tidak. Karena kalau dia melihat ke kiri betul ada keraguan. Karena kiri data, dia akan lihat, iya pernah aku ragu. Ini enggak, kapan ya aku ragu? Berarti dia tidak pernah berhati-hati dalam memilih. Apa nasihatnya untuk diri sendiri? Berpikir sebelum memutuskan sesuatu. Berpikir tentang apa? Tentang memutuskan sesuatu. Itu nasihat dari Bu dosen. Nah, Mbak Ida, Anda baik, ya, cerdas, pinter, orang tua baik, dekat dengan Anda. Anda berhak bagi laki-laki yang baik. Amin. Amin, kan setiap orang dilahirkan, entah dilahirkan di rumah sakit, di ranjang, atau waktu ibunya sedang main sepak bola. Pokoknya kalau lahir pasti ada pasangannya. Pasti. Nah, tetapi kalau Mbak Ida nggak memperbaiki daya pikir, Mbak Ida dipasangkan dengan penipu. Itu sebabnya Mbak Ida gunakan pendidikan supaya lebih anggun, nanti kenal laki-laki lebih baik, lebih anggun lagi, supaya dikenalkan oleh Tuhan ke yang lagi lebih baik. Udah jangan tergesa-gesa, masih 22 tahun. Ya mulai dari sekarang jalan dulu, latihan jalan gitu, berhias, pakai lipstik, begitu ya? Iya toh. Nah, karena kalau dia mempercantik diri, mengindahkan diri, laki-laki yang tertarik lebih berkelas. Itu loh Mbak. Sudah sekarang jangan bersedih. Dengarkan ini, saya sebagai seorang ayah.
Anda sudah boroskan waktu 2 tahun untuk dia, jangan boroskan 1 hari lagi. Siap. Good? Nah, nanti perbaiki diri, jadilah pribadi yang lebih cantik.